Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Sohib, salah satu subscriber di channel ini, yang menanyakan amal sunnah apa yang paling dianjurkan di bulan Ramadan. Sebenarnya semua bentuk ibadah di bulan Ramadan dianjurkan untuk diperbanyak, karena di bulan Ramadan kita kenal bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pelipat gandaan amal ibadah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, melakukan amal ibadah sunnah di bulan Ramadan sama derajatnya dengan amal ibadah fardu. Begitu luar biasa di bulan Ramadan. Tetapi kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, amal apa saja yang paling dianjurkan di bulan Ramadan? Sedikitnya yang saya ketahui ada 5 amal ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Dikhususkan hanya ada di bulan Ramadan. Dalam artian di bulan-bulan yang lain kita tidak boleh melakukan sholat sunnah tarawih. Oleh karena itu, sesuatu yang dispesialkan, sesuatu yang dikhususkan, itu biasanya ada sesuatu rahasia di dalamnya. Sehingga kita melakukan sholat sunnah tarawih adalah merupakan perbuatan amal ibadah yang begitu dianjurkan di bulan Ramadan. Sama seperti kita misalkan ketika kita mempunyai guru yang biasanya hanya punya jadwal 1 kali dalam 1 bulan, maka rasa-rasanya pasti berbeda dengan guru yang sering kita temukan. Pasti kita lebih merindukan guru yang jarang kita temui atau jarang berjumpa dengan kita. Begitu pula dengan kita memasuki bulan Ramadan, kemudian ada sholat sunnah tarawih, seakan-akan suasana Ramadan berbeda dengan suasana bulan-bulan yang lain. Sehingga oleh karena itu sholat tarawih ini adalah merupakan amal ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Itu yang pertama, sholat tarawih. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan, karena kita tahu bahwa pahala-pahala itu biasa dilipat gandakan di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan dalam hadis, siapa yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan maka derajatnya sama dengan fardu. Ketika ada orang yang melakukan fardu di bulan Ramadan, maka sama dengan orang yang melakukan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Ini luar biasanya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain alasan itu, bahwa bulan Ramadan ini ada yang menyebutnya adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Karena ada dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya dalam Al-Qur'an, maka pas sekali kalau kita membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran atau disebut dengan bulan Al-Quran. Sama dengan kita bangsa Indonesia punya semangat juang yang luar biasa. Tetapi semangat juang itu akan lebih membara ketika pada momennya, yaitu di hari perjuangan. Itu semangat juang kita semakin tinggi ketika kita berada di momen hari pahlawan. Itu semangat juang kita akan bertambah. Sama dengan kita hidup di dunia ini akan menspesialkan sesuatu sesuai dengan momennya. Sama dengan Al-Quran. Dan ulama-ulama dulu pun mengajarkan kepada kita bahwa ulama dulu menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan 1 bulan, maka ketika masuk di bulan Ramadan, mereka para ulama biasanya lebih mempercepat dan lebih memperbanyak
menghatamkan di bulan Ramadan. Sehingga membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah, terutama memberi makan kepada orang yang berpuasa. Paling baiknya berinfak, paling baiknya bersedekah ketika bersedekah kepada orang lain di bulan Ramadan itu adalah bersedekah air minum untuk berbuka puasa. Maka pahalanya sama dengan orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, itu sama dengan orang itu adalah berpuasa sendiri. Bayangkan kalau kita bersedekah kepada 70 orang, maka kita mendapatkan 70 kali puasa. Itu yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, beriktikaf di masjid. Melakukan iktikaf di masjid terutama 10 terakhir di bulan Ramadan, tanggal 21 setelah terbenamnya matahari, dan kemudian diakhiri tanggal terakhir di bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari. Iktikaf sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Iktikaf sudah saya kupas tuntas. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita di luar bulan Ramadan sedikit sekali bersolawat, sedikit sekali berzikir, sedikit sekali kita beristighfar, sedikit sekali kita bertasbih, sedikit sekali kita mengkonsentrasikan diri untuk berzikir kepada Allah, maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah berzikir, pakai zikir ratibul haddad atau maksurat atau al-maksurat atau zikir-zikir yang lain, yang semua zikir itu insya Allah adalah demi kebaikan dan menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kalian semua kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Artinya, ketika kita berzikir kepada Allah, diri kita sebenarnya menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja 5 hal yang paling diutamakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran, yang ketiga memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan, terutama memberikan buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berdoa. Apapun keinginan dan hajat kita, berdoalah di bulan Ramadan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.